Perkenalkan, nama saya Adil Primanati Hulu, NIM 237038016. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UML atau yang sering disebut dengan Unified Modeling Language Diagram. Baik, pengertian dari UML adalah suatu bahasa visual yang digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan suatu sistem. UML digunakan untuk memahami, merancang, mengkonfigurasi, memaintenance, dan mengontrol informasi tentang suatu sistem. Adapun kegunaan dari UML adalah: 1. Mempresentasikan elemen suatu sistem atau suatu domain dengan relationship, suatu static struktur menggunakan kelas dan diagram objek. 2. Memodelkan behavior objek dengan state transition diagram. 3. Menampilkan arsitektur implementasi fisik atau physical implementasi arsitektur dengan diagram komponen dan diagram penyebaran atau deployment. 4. Menampilkan batas suatu sistem dan fungsi utamanya menggunakan use case dan actors. 5. Mengilustrasikan realisasi use case dengan interaction diagram di sisi lain. Adapun beberapa tipe-tipe diagram dalam UML adalah: 1. Use case diagram, activity diagram, class diagram, sequence diagram, state chart diagram, dan terakhir yaitu collaboration diagram. Yang pertama yaitu use case diagram. Use case diagram adalah deskripsi dari fungsi sebuah sistem dari perspektif pengguna. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan interaksi antara user ataupun pengguna sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Berikut di dalam gambar ini yaitu penggunaan use case diagram, di mana aktor 1 dan aktor 2 dalam menggunakan suatu sistem mengimplementasikan bagaimana cara menggunakan suatu sistem. Adapun simbol-simbol di dalam activity diagram yaitu simbol pertama yaitu aktor yang mewakili peran orang, kemudian use case yang fungsinya adalah abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor, dan simbol yang ketiga yaitu association yang berfungsi untuk abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor dengan use case. Untuk simbol yang berikutnya yaitu generalisasi, menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Simbol yang berikutnya yaitu include yang menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Dan simbol yang terakhir yaitu extend menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsionalitas dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Tipe-tipe diagram UML berikutnya yaitu activity diagram. Activity diagram merupakan gambaran detail dari use case diagram di mana setiap state merupakan suatu aksi atau action state dan transisinya dipicu oleh aksi action yang sudah selesai dari state sebelumnya dan biasanya digunakan untuk menunjukkan urutan dari state. Berikut gambaran bagaimana activity diagram itu digunakan. Itu dimulai dari start, menerima order, isi order, kirim invoice, overnight delivery, regular delivery, terima pembayaran, dan close order. Ini activity diagram yang digunakan untuk pemesanan suatu barang. Simbol-simbol di dalam activity diagram. Yang simbol pertama yaitu titik awal, simbol kedua yaitu titik akhir, simbol ketiga yaitu activity, simbol keempat yaitu pilihan untuk mengambil suatu keputusan, dan simbol yang kelima yaitu for yang digunakan untuk menunjuk kegiatan yang dilakukan secara paralel. Simbol yang keenam yaitu rake menunjukkan adanya dekomposisi.
Simbol yang ketujuh yaitu tanda waktu. Simbol yang kedelapan itu tanda pengiriman dan urutan aktivitas dalam suatu proses. Simbol yang kesembilan yaitu tanda penerimaan, dan simbol yang ke-10 yaitu aliran akhir atau flow final. Tipe-tipe diagram dalam UML berikutnya yaitu kelas diagram. Kelas diagram adalah deskripsi kelompok objek-objek dengan properti, perilaku operasi, dan relasi yang sama. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan suatu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Adapun notasi-notasi dalam kelas diagram yaitu 1. Kelas. Kelas menggambarkan sekumpulan objek yang memiliki atribut dan operasi yang dikerjakan oleh objek tersebut. Notasi yang berikutnya yaitu aggregation, yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih objek di mana salah satu objek merupakan bagian dari objek lainnya. Notasi yang berikutnya yaitu attribute, merupakan bagian dari kelas yang berisi tipe data yang dimiliki oleh instance dari suatu kelas. Notasi yang berikutnya yaitu operation, merupakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu kelas. Dan notasi yang berikutnya yaitu association, yang menggambarkan relasi antar objek atau instance dari kelas. Biasanya association digambarkan sebagai garis antara dua kelas di mana pada salah satu ujung diletakkan tanda panah yang menunjukkan navigability. Adapun struktur penggunaan kelas diagram yaitu ini sistemnya digunakan untuk peminjaman barang, di mana anggota itu akan meminjam berupa barang itu VCD, lalu mendaftar ke petugas admin. Kemudian petugas admin memberi rekomendasi terhadap pimpinan. Ketika anggota meminjam VCD, petugas sewa akan mengecek, kemudian melakukan transaksi. Tipe-tipe diagram UML yang berikutnya yaitu sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan pola hubungan antara sekumpulan objek yang saling mempengaruhi menurut aturan waktu. Sebuah objek berinteraksi dengan objek lain melalui pengiriman message. Diagram ini berguna untuk menggambarkan alur event dari use case dan mengidentifikasi objek yang terlibat dalam sebuah use case. Berikut adalah gambaran contoh penggunaan sequence diagram. Tipe diagram yang berikutnya yaitu state chart diagram. State chart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari suatu state ke state lainnya, suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimuli yang diterima. Pada umumnya state chart diagram menggambarkan kelas tertentu. Satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state chart diagram. Adapun simbol yang digunakan dalam state chart diagram adalah segi empat yang tiap pojoknya dibuat rounded. Titik awalnya menggunakan lingkaran solid yang diarsir dan diakhiri dengan mata. Berikut adalah gambaran penggunaan state chart diagram. Tipe UML berikutnya yaitu collaboration diagram, yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian message. Setiap message memiliki sequence number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1. Message dari level yang sama memiliki prefix yang sama. Adapun cara penerapan collaboration diagram yang digunakan dalam sistem peminjaman. Sekian dan terima kasih.